sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Shalom saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Cinta Tuhan. Dalam video kali ini saya akan membagikan satu ayat firman Tuhan. Dan ayat ini saya pikir berkaitan dengan apa yang akhir-akhir ini atau sekarang ini sedang berlangsung dalam bangsa kita. Bahkan pribadi kita masing-masing merasakan bagaimana tekanan yang luar biasa akibat virus corona. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya berharap Anda semua di rumah tetap sehat, ada dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik, dalam video kali ini saya akan membagikan satu ayat firman Tuhan yang bisa memberikan penguatan bagi kita semua. Angkat tanganku, percaya akan firman-Mu, takkan Yang saya ambil dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Bawa perikop dalam lindungan Allah. Ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dan dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Engkau walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Haleluya. Ayat ini sungguh memberikan suatu penguatan ya bagi saya dan saudara, di mana dari perikop tadi dikatakan bahwa dalam lindungan Allah. Kita lihat dari ayatnya yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus benar-benar yakin dan bersandar kepada Allah, karena hanya Dialah tempat perlindungan kita yang aman dari segala macam apapun tantangan, cobaan. Mari selalu datang kepada Tuhan. Hanya Allah saja yang kita percaya dan tidak ada yang lain, saudara. Dan di ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, kita tahu sendiri bahwa akhir-akhir ini virus corona telah melanda seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, banyak orang yang putus asa
patah semangat dan bingung harus berbuat apa lagi. Nah, saudaraku, di ayat yang ketiga, firman Tuhan sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi orang-orang yang selalu bersandar kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, salah satu penyakit sampar yang sekarang ini terjadi dan melanda negeri kita adalah virus corona. Siapa yang tidak kenal? Banyak orang, bahkan ribuan orang sudah meninggal. Apakah tidak akan membuat kita gentar? Apakah tidak akan membuat iman kita goyah? Tapi firman Tuhan memberikan suatu penguatan bahwa ketika kita berlindung di hadapan Tuhan, ketika kita selalu datang dan kepadanya, kita berlindung dan berserah, maka kita aman di tangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita lanjut ayat yang keempat. Dengan kepakannya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tuhan akan melindungi kita dengan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah berlindung kepada orang. Jangan pernah berharap kepada manusia. Tetapi andalkanlah Tuhan di dalam segenap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Baik, kita lanjut di ayatnya yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat ini berbicara bahwa banyak sekali tantangan, godaan, ya, yang datangnya dari iblis. Iblis adalah si penggoda, dan iblis akan selalu mencari cara bagaimana supaya orang-orang yang percaya menjadi gentar dan takut, dan akhirnya mereka kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa iblis itu bagaikan harimau atau singa yang mengaum-ngaum, yang terus mencari mangsa. Nah, oleh karena itu saudaraku, tetap kuat di dalam Tuhan apapun kondisi dan keadaan kita. Tetap selalu bersandar dan hanya kepada Tuhanlah kita berlindung. Kita lanjut di ayatnya yang ke-6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terkadang kala kita tidak memahami, ya, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tuhan bisa saja mengizinkan sesuatu terjadi, penyakit menimpa kita. Tetapi percayalah saudara, bahwa itu tidak berasal daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai dan tidak pernah dicobai. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun dan tidak pernah dicobai siapapun. Saudara ingat di dalam kitab Ayub, seorang tokoh yang sungguh luar biasa beriman kepada Tuhan. Tetapi pada suatu kali iblis datang kepada Tuhan dan meminta supaya Ayub dicobai. Dan ingat, bukan Tuhan yang mencobai, tetapi iblis yang meminta untuk mencobai Ayub. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan suatu alasan,
untuk melihat kemurnian iman dari Ayub. Nah saudaraku, terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, penyakit, kesakitan, bahkan kematian sekalipun. Tapi saudaraku, orang yang selalu ada dalam Tuhan akan selalu memiliki pengharapan kehidupan yang kekal. Baik saudara, kita lanjut dalam ayatnya yang ke-7. Walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpa. Apa maksud firman Tuhan ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Artinya, kalau Tuhan tidak mengizinkan sesuatu terjadi, kalau Tuhan tidak mengizinkan kematian, penyakit menimpa kita, itu tidak akan terjadi saudara. Walaupun banyak orang merencanakan kejahatan, banyak orang merencanakan kejahatan kepada kita, tetapi kalau tidak seizin Tuhan, maka itu tidak akan terjadi kepada kita. Ayat ini memberikan suatu perenungan bagi kita, bahwa kita sebagai orang percaya selalu bersandar kepada Tuhan dan tidak bersandar pada kekuatan kita. Karena kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu berperkara dalam hidup kita, dan kita akan selalu berjalan di dalam terang kasih Kristus. Kita lanjut dalam ayatnya yang ke-8. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Dan ayat yang ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Kita lanjut ayat yang ke-11. Sebab malaikatnya akan memerintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang saya bagikan hari ini memberikan suatu kekuatan, memberikan suatu pengharapan bagi kita, orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah takut, jangan khawatir, tetapi berserulah kepada Tuhan dalam doa dan pengharapan yang tak henti-hentinya. Karena Tuhan Yesus berkata, siapa yang mengetok pintu, baginya pintu akan dibukakan. Siapa yang selalu datang kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan jalan padanya. Seorang ayah tahu bahwa ia tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Dia akan selalu memberkati saudara ketika kita selalu bersandar kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada kekuatan manusia. Kenapa saudara? Karena ketika kita bersandar kepada manusia, itu semu sementara. Tapi kita selalu datang kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Semoga video ini boleh memberkati saudara yang di rumah, yang sedang khawatir, putus asa. Ingatlah firman Tuhan yang saya sudah bagikan. Kiranya firman Tuhan ini yang saya boleh bagikan bisa memberikan kekuatan, bahan perenungan bagi kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.